Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Arif Nurdiansyah. Saya dari Prodi PJJ Informatika kelas IT 402. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah UTS dari mata kuliah Komunikasi Data. Lanjut kita masuk ke dalam soal yang nomor pertama. Di sini ada jaringan komputer dengan metode gamifikasi. Seringkali komputer pribadi Anda terhubung ke internet melalui modem. Modem ini mengambil paket keluar dari semua mesin yang terhubung dengannya dan menyetel alamat sumber ke satu nilai, seperti rumah. Paket yang masuk kemudian dipetakan kembali ke mesin aslinya. Jeda simulasi dan lihat informasi paket sebelum dan sesudah melewati modem. Untuk melewati level ini, kirimkan permintaan ping dari komputer Alice ke Google. Ingat, paket ping memiliki header lapisan transport yang disebut proto dengan nilai ICMP. Jadi untuk jaringan komputer dengan metode gamifikasi, menggabungkan prinsip-prinsip dan elemen-elemen permainan ke dalam pengelolaan jaringan komputer untuk meningkatkan keterlibatan pengguna, motivasi, dan hasil akhir. Pendekatan ini bertujuan untuk membuat pengelolaan jaringan lebih menarik dan menyenangkan, serta memotivasi pengguna untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga dan mengoptimalkan jaringan. Berikut adalah satu dari beberapa cara di mana metode gamifikasi dapat diterapkan dalam jaringan komputer. Poin dan tingkatan. Pengguna dapat mendapatkan poin atau penghargaan untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu dalam pengelolaan jaringan, seperti memecahkan masalah, mengoptimalkan performa jaringan, atau melindungi jaringan dari serangan. Poin ini dapat digunakan untuk naik ke tingkatan yang lebih tinggi. Kita lanjut masuk ke dalam soal yang nomor 2. Di sini ada cara kerja security dalam bentuk styling package. Level ini berisi beberapa perangkat yang terhubung ke saklar. Switch mirip dengan router, tapi dimulai dengan table routing yang kosong. Seiring waktu, ia mempelajari kemana harus mengirim paket yang termasuk ke tujuan tertentu. Amati bagaimana saklar mempelajari di mana perangkat terhubung dari waktu ke waktu. Tujuan Anda adalah untuk mencuri paket yang dimaksudkan untuk dikirim ke Charlie. Untuk melakukan ini, manfaatkan proses pembelajaran saklar untuk mengarahkan paket dengan DSTP Charlie ke komputer Alice. Baik, kita masuk ke dalam soal yang nomor 3. Sini ada cara kerja security dalam bentuk IP spoofing. Header script dan DSTP dapat dengan mudah diubah untuk menentukan alamat sumber dan tujuan yang berbeda. Di level sebelumnya, kita melihat bahwa mengubah alamat tujuan, mengubah arah pengiriman paket. Namun perhatikan bahwa kami tidak perlu menentukan alamat sumber. Faktanya, router tidak memperhitungkan dari mana sebuah paket berasal, hanya kemana perginya. Salah satu kelemahan keamanan internet adalah kita dapat dengan mudah membuat paket terlihat seperti berasal dari satu alamat, padahal sebenarnya berasal dari alamat lain. Ini disebut spoofing. Untuk IP spoofing adalah teknik yang digunakan untuk memanipulasi alamat IP sumber dalam paket untuk menyembunyikan identitas atau memalsukan identitas pengirim. Ini bisa digunakan dalam serangan cyber seperti serangan di DOS, serangan man in the middle, atau untuk menyamarkan lokasi fisik asli pengirim. Jadi untuk IP spoofing ini, berikut adalah satu dari gambaran umum tentang cara kerja IP spoofing. Identifikasi target. Penyerang harus mengidentifikasi target yang akan dituju. Ini bisa menjadi sistem komputer atau jaringan yang ingin diserang atau dipalsukan identitasnya. Oke, kita masuk ke soal yang nomor 4. Di sini ada cara kerja security dalam bentuk DDoS. Server atau komputer dapat melindungi dirinya sendiri dengan memblokir komputer jahat menggunakan firewall. Firewall menyimpan daftar alamat sumber yang buruk dan menjatuhkan semua paket yang berasal dari alamat di daftar. Dalam contoh ini, Google telah mengetahui dari serangan sebelumnya bahwa Alice adalah pengguna jahat dan telah menyiapkan firewall untuk memblokirnya. Amati bagaimana paket dari komputer Alice ke Google dijatuhkan. Salah satu cara bagi musuh untuk melewati firewall adalah dengan meluncurkan serangan di DOS. Untuk melakukan ini, musuh mengirimkan paket dari banyak mesin di bawah kendalinya. Jadi untuk serangan di DOS ini adalah serangan yang bertujuan untuk membuat sumber daya komputer atau jaringan tidak tersedia bagi pengguna yang sah.
dengan mengirimkan sejumlah besar permintaan atau lalu lintas yang berlebihan ke sasaran. Serangan ini dilakukan melalui banyak perangkat yang terinfeksi dan dikendalikan oleh penyerang. Berikut adalah satu dari gambaran umum tentang cara serangan di DOS. Rekrutmen botnet. Penyerangan akan mencoba merekrut sejumlah besar perangkat yang terinfeksi dengan malware khusus untuk membentuk sebuah jaringan botnet. Botnet ini terdiri dari komputer atau perangkat lain yang dikendalikan oleh penyerang tanpa pengetahuan pemiliknya. Lanjut, kita masuk ke dalam soal yang terakhir. Sini ada cara kerja security dalam bentuk man in the middle. Di level ini, Anda dapat melihat contoh Bob mengirimkan kunci enskripsi pada Alice untuk melindungi pesan mereka. Namun protokol sederhana mereka rentan terhadap serangan man in the middle. IV memiliki kendali atas router antara Alice dan Bob. Dia dapat melihat semua pesan yang melewati router ini, dan dia dapat memalsukan pesan baik dari Alice ataupun Bob. Untuk mengalahkan level ini, Anda perlu mengelabui Alice agar menginskripsi pesannya menggunakan kunci yang Ive tahu, 31337. Anda juga harus mengelabui Bob agar mengira dia melakukan percakapan dengan Alice seperti biasa. Lihat apakah Anda dapat mengetahui cara mengelabui mereka berdua tanpa mereka mengetahui keberadaan Anda di antara mereka. Jadi untuk serangan man in the middle ini adalah serangan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang mencoba memposisikan diri di antara komunikasi dua pihak yang sah, seperti antara pengguna dan server, dengan tujuan untuk mencuri informasi rahasia atau mengendalikan komunikasi tersebut. Berikut adalah satu gambaran umum tentang cara kerja serangan man in the middle, yaitu pemetaan dan pencurian komunikasi. Penyerangan harus memetakan dan memantau komunikasi yang terjadi antara dua pihak yang sah. Ini bisa dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak yang memantau jaringan atau dengan menguasai titik akses jaringan, misalnya router yang digunakan oleh pihak yang sah. Baik, jadi kesimpulannya, untuk simulasi jaringan komputer dengan metode gamifikasi adalah pendekatan yang menarik untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman peserta dalam mempelajari dan menguji jaringan komputer. Berikut ini adalah beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penggunaan metode gamifikasi dalam simulasi jaringan komputer. Yang pertama, meningkatkan motivasi belajar. Penggunaan elemen permainan seperti tantangan, poin, dan tingkat membuat simulasi jaringan komputer lebih menarik bagi peserta. Hal ini dapat meningkatkan motivasi dan minat mereka dalam mempelajari topik yang kompleks seperti jaringan komputer. Kedua, memfasilitasi eksperimen dan latihan. Simulasi jaringan komputer yang dilakukan melalui pendekatan gamifikasi memungkinkan peserta untuk melakukan eksperimen dan latihan dalam lingkungan yang aman dan kontrol. Mereka dapat mencoba berbagai skenario, mengidentifikasikan masalah, dan mencari solusi tanpa mengganggu jaringan nyata. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman konsep. Dalam simulasi jaringan komputer dengan metode gamifikasi, peserta dapat melihat dampak langsung dari tindakan mereka dalam lingkungan virtual. Hal ini membantu mereka memahami konsep jaringan komputer dengan lebih baik, seperti pengaturan jaringan, pemecahan masalah, dan keamanan. Yang keempat, ada kolaborasi dan persaingan. Metode gamifikasi dalam simulasi jaringan komputer dapat mendorong kolaborasi antar peserta melalui metode permainan multi pemain atau tantangan tim. Peserta dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama atau bersaing dalam mencapai skor tertinggi, yang dapat meningkatkan interaksi sosial dan pembelajaran bersama. Yang kelima, ada pengukuran kemajuan dan umpan balik. Sistem poin, tingkat, dan pencapaian dalam simulasi jaringan komputer memungkinkan peserta untuk melacak kemajuan mereka secara visual. Mereka juga mendapatkan umpan balik segera tentang keberhasilan atau kegagalan tindakan mereka, membantu mereka memperbaiki pemahaman dan keterampilan mereka. Yang keenam, ada penggunaan waktu dan sumber daya yang efisien. Simulasi jaringan komputer dengan metode gamifikasi memungkinkan peserta untuk belajar dengan cara yang lebih interaktif dan terlibat. Dengan menggunakan lingkungan virtual, waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mendirikan dan mengelola jaringan fisik sebenarnya dapat dikurangi, sementara dapat memperoleh manfaat pembelajaran yang substansial.
Secara keseluruhan, metode gamifikasi dalam simulasi jaringan komputer dapat meningkatkan keterlibatan, motivasi, dan pemahaman peserta. Ini memberikan pendekatan yang efektif dan menyenangkan untuk mempelajari dan menguji konsep-konsep jaringan komputer yang kompleks. Jadi untuk presentasi kali ini sekian aja dari saya. Saya Arif Nurdiansyah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.